Halo teman-teman sekalian, saya Bambang Iko Cahyono dari BINUS, ditemani dengan sahabat saya, Pak Suripto. Hai Pak Suripto. Halo, selamat malam rekan-rekan BINUS. Baik, kemudian ada Mbak Tina. Halo Mbak Tina. Halo, selamat malam teman-teman. Oke, ini karena kita rekamannya malam hari ya. Iya. Betul. Oke, baik teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk presentasi. Silakan Mbak Tina untuk present. Iya, baik Pak. Teman-teman sekalian, proyek ini adalah sebagai tahap awal initiation planning ya. Dan judul proyeknya adalah kita mau melakukan perbaikan proses ini di sebuah perusahaan namanya PT ABC. Kita samarkan nama perusahaannya, dan ini adalah untuk mengurangi biaya cost of poor quality. Dan proyek ini dimulai oleh atau digawangin oleh Pak Suripto, saya sendiri sama Mbak Tina. Lanjut Mbak Tina. Ya. Silakan Mbak Tina untuk presentasi berikutnya. Baik, untuk poin pertama yang akan kita bahas itu terkait executive summary dari proyek ini. Nah, proyek ini diadakan untuk menyelesaikan permasalahan banyaknya produk pulp yang di luar spek sebesar rata-rata 4,34% per bulan dengan pendekatan metodologi Lean Six Sigma dan project management, mulai dari pembentukan tim, menentukan scope, menganalisa data, menganalisa proses dengan kerjasama tim yang solid antar bagian. Proyek ini dimulai dari bulan April 2022. Poin kedua, jika proyek ini berhasil, maka akan memberikan dampak penghematan minimal sebesar 500 juta per tahun. Nah, proyek plan ini akan diadakan di PT ABC yang mempunyai proses produksi pulp di mana sering menghadapi tingginya reject dari produk, dan maka PT ABC membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahannya. Lalu di sini ada project management content dengan terdiri dari 5 tahap. Ada initiation, planning, execution, monitoring, closing. Nah, karena di sini assessment-nya sampai planning, jadi kami membahas dari initiation dan planning saja. Untuk selanjutnya, dari tahap initiation ini, tim project kami menentukan masalah-masalah yang kerap terjadi di produksi pulp di tahun lalu. Nah, adapun proyek-proyeknya tersebut yaitu yang pertama, ada quality DKP 30% missing acacia. Nah, ini ada proyek kriteria atau penilaian dari high impact-nya, yaitu 9, easy to fix-nya 3, urgency-nya 3. Skor total ini didapat dari penjumlahan dari 9 ditambah 3 ditambah 3, jadi skor totalnya 15. Nah, untuk proyek yang kedua ada brightness variasi. High impact-nya dinilai 3, easy to fix-nya dinilai poin 9, urgency-nya 3, dan skor total 15. Nah, untuk proyek selanjutnya yaitu kappa atau VCP di digester variasi. Nah, ada high impact-nya dengan penilaian poin 9, easy to fix 3, urgency 3, dan skor totalnya 15. Yang keempat ada kadar air mixture variasi tinggi dengan penilaian high impact 9, easy to fix 9, urgency 3, dan skor total 21. Dikarenakan kadar air mixture variasi tinggi ini dengan skor total yang memiliki 21 ini dan tinggi dibandingkan dari proyek lainnya, maka proyek scope ini ada di kadar air tersebut. Nah, untuk menentukan scope atau batasan proses yang akan improve, kami melihat dari work breakdown structure dari proses pulp unit. Nah, dari proses pulp unit ini yang pertama ada proses fiber line. Fiber line ini ada 3 subproses, ada digester, WSB, dan pulp mesin. Nah, untuk yang berwarna hijau adalah pulp yang memiliki pengaruh kadar air tinggi. Nah, dari pulp mesin ini ada 2 proses bagian, ada wet end dan dry end. Untuk wet end dibagi menjadi 2 proses, wet for dryer dan pressing, sedangkan untuk dry end dibagi 3 proses, ada drying, cutting, baling line. Nah, untuk selanjutnya
ini session atau define charter akan dibahas oleh Kak Bambi. Untuk Kak Bambi dipersilakan. Terima kasih Mbak Tina. Baik, Teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan. Project name kita adalah PAP Team Improvement. Masalah kita adalah 4,34% produksi per bulan itu reject, teman-teman. Dan kalau tidak ditangani kita selalu merugi 540 juta per tahun. Kemudian goal kita adalah kita mau menurunkan yang reject tadi. Di mana reject itu adalah seluruh PAP yang diproduksi kalau moisture-nya kurang dari 65% atau lebih dari 10,5% itu kita reject atau dilakukan repulping. Kita ingin turun dari 4,34% menjadi 2% paling lambat November di tahun 2022. Stakeholder kami adalah project sponsornya Steering Committee PM atau Project Management Steering Committee, kemudian tim leadernya saya sendiri, tim membernya Pak Suripto, Ibu Tina, Pak Yuli, dan Pak Adit. Demikian juga ada support member yang lain. Next Mbak Tina. Kemudian stakeholder yang lain juga kita petain siapa saja yang terkait ya dalam proyek ini. Sebagaimana project condition juga kita harus pastikan mereka harus kita update. Kemudian kita harus petakan, ketahui siapa saja stakeholder yang terkait dari proyek ini. Di antaranya mill store, pub, warehouse, bleaching, dan lain-lain. Tim guideline adalah rapat setiap minggu. Kemudian hal-hal lain kita atur sebagaimana proyek ini supaya sukses. Next Mbak Tina. Kemudian setelah proyek charter teman-teman sekalian, maka kita juga tidak lupa untuk melakukan stakeholder analysis. Orang-orang yang berada di luar proses kita itu, di luar dari tim inti, kita analisa siapa saja yang powernya tinggi, powernya rendah, interestnya tinggi, interestnya rendah, kemudian kita lakukan strategik yang terbaik supaya proyek ini sukses. Next Mbak Tina. Kemudian kita juga menganalisa potensi kegagalannya dari proyek ini. Jadi sebelum proyek ini dilakukan, di dalam tahap initiation, maka kita juga memetakan apa saja sih yang bisa menggagalkan proyek ini. Next Mbak Tina. Kemudian selain kita melakukan, setelah kita melakukan analisis persiapan tadi, maka kita menetapkan rencana kerja. Rencana kerjanya adalah mulai dari 18 Februari dan selesai 25 November dan menggunakan step PDCA 8 langkah. Proyek charter ini disetujui oleh sponsor kami pada tanggal 18 Februari. Next Mbak Tina. Kemudian tahap planning kita lakukan pemetaan proses lebih detail dari proyek scope kita. Di mana kita harus memahami siapa suppliernya, apa inputnya, tahapan prosesnya seperti apa, output yang dihasilkan apa saja, dan siapa sih customer dari output ini. Ini kita lakukan dengan tools namanya Cypok. Next Mbak Tina. Kemudian kita lakukan pemetaan proses kembali. Lebih detail kita gambar dengan flowchart. Untuk memahami kira-kira apa saja proses-proses yang harus kita perhatikan. Atau sebagai kandidat brainstorming team di mana bottleneck dari permasalahan itu terjadi. Tools yang kita gunakan menggunakan flowchart proses. Next Mbak Tina. Proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya, Bapak Suripto. Silakan Pak Suripto. Baik, terima kasih Pak Bambi. Saya akan melanjutkan. Dari data yang tersedia selama 3 bulan terakhir, dapat disimpulkan bahwa bulan Februari tingkat pub moisture yang di luar spek di angka 4,75, bulan Maret 4,89, April 3,38 dengan average rata-rata 4,34. Jika dalam satu hari kita memproduksi pub 500 ton, maka dalam satu bulan sekitar 15.000 ton. Kalau kita rata-ratakan 4,34 ton, 4,34%, akan didapat angka sekitar 600 sampai 700 ton. Angka ini akan kita koreksi menjadi 2%. Dengan pengurangan ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap profit perusahaan. Next, Mbak Tina. Langkah-langkah improvement yang akan kita lakukan untuk mencapai target adalah kita mencari akar dari permasalahan, yaitu kurangnya kalibrasi, tidak ada pengaturan temperatur di water tank, dilution line yang banyak, kapasitas pompa dilution water kurang, tidak adanya acuan kerja.
Dengan komitmen yang tepat akan didapatkan efisiensi kerja yang baik. Next, Mbak Tina. Keberhasilan project plan ini akan tercapai jika mempunyai komitmen yang sangat tinggi dari semua pekerja antar sektor, ada support dari director, ada ketersediaan budget, kerjasama tim, dan komunikasi yang baik antar lini produksi. Dengan adanya komitmen, support dari director, ketersediaan budget, kerjasama tim, komunikasi, harapan proyek ini akan tercapai pada bulan November 2022. Demikian presentasi dari kami. Salam sukses selalu. Saya Suripto bersama Pak Bembi, Bu Tina dari Master Industrial Engineering BINUS. Selamat malam. Sukses. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih.